Jadi selama ekonomi politik kita seperti begini dan tidak ada kekuatan rakyat yang untuk bangkit, untuk melawan perubahan-perubahan ini, maka saya kira bahwa Indonesia tidak akan terselamatkan kecuali ada perubahan total. Kekuasaan dari pemerintahan eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini sudah tidak ada. Jadi sistem bernegara kita ini sudah bukan ada sistem yang check and balance, tapi ini adalah sudah sistem tirani. Jadi ini memusatkan kekuasaan untuk bersama-sama, dan saya kategori ini adalah sistem tirani. Jadi pasti kalau ini berlanjut, pasti kalau ini 2024 berlanjut seperti ini, pasti negara ini tidak selamat. Saya jamin itu. Terima kasih Mas Hersu, selamat siang Pak Gatot, Pak Kaban, Pak Bakhtiar, dan Bung Hatta, sama ya Bung Rasid, Bung Muslim, Pak Safril. Sini judulnya menggelitik ya, selamatkah Indonesia di dalam sistem bernegara hari ini? Sistem bernegara hari ini. Di mana sistemnya? Apa sistem bernegara ini? Sistem bernegara hari ini, kalau di dalam konteks, kalau kita lihat dari kekuasaan dari pemerintahan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ini sudah tidak ada. Jadi sistem bernegara kita ini sudah bukan ada sistem yang check and balances, tapi ini adalah sudah sistem tirani. Jadi ini memusatkan kekuasaan untuk bersama-sama, dan saya kategori ini adalah sistem tirani. Lalu mereka tirani adalah membuat hukum demi kelompoknya sendiri, untuk kepentingan kelompoknya. Nah, jadi contohnya adalah beberapa undang-undang yang dibuat adalah untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Jadi tidak mementingkan rakyat banyak. Dan dampaknya ini adalah sudah sangat luar biasa dari sudut ekonomi. Bahwa kalau kita flashback ke belakang, ya sewaktu benar bahwa di Pak Harto juga, Orde Baru juga tidak ada check and balances. Benar itu. Tetapi bahwa kepemimpinan dari Orde Baru itu masih memikirkan kepada rakyat. Contohnya, itu waktu sumber daya dikuasai oleh negara. Semua hasil dari kenaikan harga komoditas, harga minyak, karet, dan sebagainya semuanya itu dikembalikan kepada APBN. APBN kita meningkat tajam. Tetapi sekarang, sejak reformasi, kita bisa lihat perluasan lahan untuk komoditas, untuk khususnya batu bara, itu dikuasai oleh sekelompok masyarakat saja, sekelompok pengusaha. Ekspor batu bara dari 2004 sampai dengan 2019 itu adalah 245 miliar US dollar. Artinya sekitar
dengan kurs saat ini adalah sekitar 3.750 triliun, sekitar gitu ya, 3.750 triliun. Dan menurut saya adalah paling sedikit setengahnya atau dari 245 paling sedikit 100 miliar itu adalah profit. Berapa banyak itu? Dan batu bara adalah dikuasai oleh segelintir pengusaha. Nah, kita lihat sejak 2004, terus di 2015 ini ekonomi ini semakin, kalau kata-kata saya semakin brutal. Penguasaan ini semakin transparan bahwa ini dikuasai, dan kebijakan fiskal, jadi ekonomi politik fiskal ini sangat tidak berpihak kepada rakyat. Contohnya apa? Jadi kalau kita bicara ekonomi politik fiskal APBN, sewaktu kita menentukan barang publik, ya, public goods, itu adalah seperti sekarang ini Pertalite dan sebagainya, tadi Mas Hersu menanyakan, itu bukannya masalah kekuatan fiskal apa tidak, bukan masalah subsidi sudah 500 triliun apa tidak, tetapi yang harus dipermasalahkan adalah apakah rakyat mampu apa tidak. Itu yang harus dipermasalahkan. Kalau rakyat tidak mampu, itu masih harus disubsidi. Jadi bahwa kalau APBN tidak mampu, ya pengeluaran lain harus dipangkas. Tarif listrik, semuanya itu adalah kepatutan dari kemampuan masyarakat untuk membayar. Nah, karena DPR-nya tadi sudah tidak memberikan kontrol kepada situ, maka tidak terjadi kebijakan ekonomi politik yang untuk rakyat. Salah satunya yang sangat-sangat menyakitkan rakyat adalah sewaktu pandemi, di mana harga minyak turun sampai ke $20, $10, tetapi tidak ada harga BBM turun. Ini adalah benar-benar kejahatan terhadap rakyat. Begitu naik, langsung naiknya cepat sekali. Nah, ini yang dimaksud dengan ekonomi politik fiskal kita. Ini sangat tidak pro rakyat, malah menzalimi, malah mencederai rakyat. Dampak dari DPR tidak ada fungsinya, tidak memainkan fungsi itu optimal. Proyek-proyek ini, proyek infrastruktur, ini membengkaknya itu bukan kalau dulu masih puluhan miliar dan ratusan miliar mata kita sudah melotot. Sekarang ini triliunan. Jalan tol Cilincing, Cibitung, itu biaya proyek naik dari sekitar 4 triliun menjadi 10,2 triliun. Bayangkan, biaya membengkak dari 4 triliun menjadi 10,2 triliun. Dan itu menjadi salah satu biaya pembangunan tol yang termahal di dunia. Dan juga kereta cepat. Cost overrun-nya, biaya bengkaknya adalah 1,9 miliar dolar, setara dengan 28 triliun. Itu pembengkakan. Bagaimana bisa proyek 6 triliun, bengkaknya 2 triliun, sepertiga, lebih dari 30%. Apa bengkaknya? Kalau kita lihat dari 6 miliar saja, itu adalah sudah salah satu yang termahal. Kalau harga proyek yang sama di China, itu cuma maksimum 3 miliar. Karena dia 21 juta dolar per kilometer. Kita cuma ada 142 kilometer. Jadi kalau dengan harga seperti sekarang menjadi 8 triliun, itu kurang lebih kita sama dengan pembangunan kereta cepat yang paling mahal di dunia di California. 50 juta per kilometer. Kita lebih dari situ juga, kurang lebih sama. Jadi bayangkan di Indonesia dengan 142 kilometer kereta cepat, lalu biaya proyeknya itu yang menjadi termahal di dunia. Tapi apa? Rakyat bisa apa? DPR sudah begitu. Jadi pasti kalau ini berlanjut, pasti kalau ini 2024 berlanjut seperti ini, pasti negara ini tidak selamat. Saya jamin itu. Kalau kita di 2018, sekarang di 2018, maka rakyat miskin kita itu ada 150 juta orang atau 56%. Menurut Bank Dunia, tahun 2020 itu masih di atas 50%. Itu yang mempunyai pendapatan hanya 1 juta rupiah per bulan, per orang. Bayangkan, kalau itu menjadi 2 juta pendapatan yang per orang, per bulan 2 juta, itu berapa rakyat kita? Itu mungkin tadi yang dikatakan 80%, lebih dari 80%. Yang mempunyai pendapatan 2 juta ke bawah. Apakah kita merdeka? Tulisan saya adalah kita belum mahardika. Karena kita belum sejahtera, belum kuat. Sekarang kita merenung, kenapa begini? Kenapa pemerintah kok begitu banyak duit semester 2 ini?
APBN surplus, kenapa tidak diberikan kepada rakyat? Sekarang saya merenung, saya melihat bagaimana Stalin mempertahankan kekuasaannya. Sekarang pertanyaannya, apakah Stalin itu adalah komunis atau diktator? Dan lebih kecenderungannya lebih banyak diktator. Pada saat itu Stalin mempertahankan kekuasaannya dengan mengatakan, dengan dia berpikiran bahwa rakyat itu harus dimiskinkan supaya tidak ada kekuatan untuk melawan. Jadi waktu dia membuat kooperatif untuk land reform, semuanya diambilin, rakyat yang harus bertanam tanpa dibayar, semuanya disedot sama dia mengenai hasil-hasilnya, dan terjadilah kelaparan di Ukraina. Ukraina adalah yang paling besar, makanya kalau kita lihat perang Rusia-Ukraina, Ukraina itu adalah dalam sejarahnya itu sangat terrepresif sekali dari Rusia. Kelaparan. Berapa puluh juta orang mati di sana. Itu salah satunya adalah itu. Yang kedua adalah, jadi pemikirannya adalah rakyat miskin itu tidak ada kekuatan untuk melawan. Yang kedua, Stalin melarang agama. Semua yang berbau agama dikejar sama dia. Tidak boleh. Tidak ada yang di situ namanya Alkitab yang berbau agama apa segala. Karena agama menurut dia adalah cikal bakal perlawanan melawan ketidakadilan. Jadi apakah di sini ada kesamaan dengan yang namanya ada sekelompokin yang dikatakan lalu radikal-radikal ini? Ini adalah untuk memang mempertahankan bahwa ini tidak boleh bangkit. Kalau dengan adanya begini, dengan adanya kelompok agama yang mempertahankan ketidakadilan, yang menyuarakan ketidakadilan, maka akan menjadi cikal bakal perlawanan. Itu terjadi oleh Stalin. Jadi selama ekonomi kita, selama ekonomi politik kita seperti begini, dan tidak ada kekuatan rakyat yang untuk bangkit, untuk melawan perubahan-perubahan ini, maka saya kira bahwa Indonesia tidak akan terselamatkan, kecuali ada perubahan total. Demikian, terima kasih.